Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan mendiskusikan dalam video ini kaisar-kaisar yang hidup pada abad pertama Masehi, mereka yang berinteraksi dengan dunia kekristenan mula-mula. Nah, kaisar-kaisar ini adalah tokoh-tokoh yang sebagian diantaranya namanya disebutkan di dalam Alkitab, tapi sebagian yang lain tidak disebutkan, tetapi ada di dalam catatan sejarah dari Kekaisaran Roma ataupun catatan sejarah dari kekristenan secara umum. Kita akan membicarakan beberapa di antaranya. Nah, tokoh pertama, kaisar yang sebenarnya bukan kaisar pertama, tapi dia adalah kaisar kedua yang dibicarakan di dalam Alkitab, yaitu adalah kaisar yang disebut sebagai Augustus. Nah, Augustus adalah nama gelar yang diberikan kepada kaisar ini. Tetapi nama sebenarnya dari dia adalah Octavianus. Nah, Augustus dia memerintah kerajaan Roma dari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun kurang lebih 14 setelah Masehi. Nah, Kaisar Augustus adalah kaisar yang memerintah ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang. Nah, kaisar yang memerintah di Roma pada waktu itu adalah Kaisar Augustus. Nah, kita tentunya membaca dalam catatan Alkitab, khususnya dalam Injil Lukas, bahwa ketika Yesus lahir diselenggarakan sebuah sensus untuk menghitung jumlah penduduk sekaligus pajak yang bisa diambil oleh pemerintah Roma dari daerah-daerah yang menjadi jajahan mereka. Nah, Augustus adalah kaisar yang memerintah ketika Yesus lahir di kota Bethlehem. Nah, setelah Kaisar Augustus meninggal dunia, maka kaisar yang menjabat ataupun kaisar yang kemudian memerintah adalah kaisar yang disebut sebagai Tiberius. Nah, Tiberius adalah kaisar yang memerintah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, kaisar yang pada waktu itu memerintah itu adalah Kaisar Tiberius. Selain itu, Kaisar Tiberius juga adalah kaisar yang memerintah ketika kekristenan awal pertama kali mulai bertumbuh dan mulai berkembang. Nah, Kaisar Augustus dia memerintah dari tahun 14 Masehi sampai tahun ke-37. Nah, jadi jikalau Yesus kemungkinan besar dia mati di tahun 30 dan juga kekristenan awal bertumbuh sekitar tahun 30 sampai dengan tahun 40. Nah, tahun 40 adalah tahun ketika Yakobus menuliskan suratnya. Nah, itu adalah tahun-tahun awal di dalam kekristenan. Nah, era-era ini adalah era di mana Kaisar Tiberius memerintah sebagai penguasa. Nah, setelah Kaisar Tiberius, nah kaisar yang lain yang memerintah di kawasan Roma adalah kaisar yang disebut sebagai Caligula. Nah, di dalam catatan Alkitab kita melihat terdapat sebuah indikasi penyebutan mengenai Kaisar Caligula. Nah, kaisar ini adalah kaisar yang pernah dia datang ke Yerusalem, membuat patungnya di sana dan meminta supaya orang-orang Yahudi ataupun masyarakat menyembah dia sebagai dewa. Nah, apa yang dia lakukan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Yahudi. Nah, jikalau kita membaca surat Tesalonika, di sana Rasul Paulus menyebutkan mengenai adanya satu tokoh yang berdiri seolah-olah dia hendak menjadi Tuhan di rumah di bait Allah. Nah, kemungkinan besar tokoh yang dimaksudkan menunjuk kepada Kaisar Caligula, karena dalam catatan sejarah kaisar ini adalah kaisar yang pernah mendirikan patung di bait Allah. Nah, jikalau surat Tesalonika itu ditulis sekitar tahun 51 ataupun 52, nah maka Kaisar Tiberius dia memerintah pada tahun 41 sampai dengan 54. Nah, jadi sangat memungkinkan ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika mengenai perilaku kaisar ini mendirikan patungnya di Yerusalem, dan ketika
Paulus menuliskan surat Tesalonika sekitar tahun 51-52. Nah, maka peristiwa bagaimana Kaisar Caligula mendirikan patungnya di sana adalah peristiwa yang menjadi isu di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan itulah alasannya maka relevan sekali Paulus menuliskan ataupun menyinggung tokoh ini dalam surat Tesalonika. Nah, setelah Caligula meninggal, maka Caligula digantikan oleh kaisar yang disebut sebagai Claudius. Nah, Kaisar Claudius adalah kaisar yang berlaku keras terhadap orang-orang Yahudi dan juga terhadap orang-orang Kristen. Nah, di dalam catatan Alkitab kita mendapatkan keterangan mengenai sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla, yang harus meninggalkan kota Roma oleh karena pengusiran yang dilakukan oleh Kaisar Claudius. Nah, jadi di dalam catatan sejarah terdapat sebuah keterangan bahwa ada perseteruan di Roma dari orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi mengenai seorang yang disebut dengan Kristus. Nah, sepertinya ini menunjuk kepada perdebatan orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi mengenai sosok Kristus, dan yang membuat kemudian Claudius menjadi marah dan mengusir orang-orang Yahudi dan mengusir orang-orang Kristen dari kota Roma. Dan sejak waktu itulah maka orang-orang Kristen seperti Priscilla dan Aquila meninggalkan Roma dan mereka pindah ke Korintus, dan di sanalah kemudian Paulus bertemu dengan Priscilla dan Aquila yang disebut Paulus sebagai rekan sekerjanya. Nah, Claudius memerintah pada tahun 41 sampai dengan tahun ke-54. Nah, setelah era Claudius, maka pemerintahan Roma ada di tangan kaisar yang bernama Nero. Nah, Nero adalah kaisar yang signifikan di dalam sejarah kekristenan mula-mula. Mengapa? Karena Nero adalah kaisar yang memerintah ketika para rasul, pemimpin utama dari gereja, dihukum mati. Ada 3 pemimpin gereja yang dihukum mati di zaman Nero. Yang pertama adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, nampaknya adalah pemimpin pertama dari gereja mula-mula yang dihukum mati di era pemerintahan Nero. Nah, setelah itu tokoh kedua yang juga mati di era pemerintahan Nero adalah Petrus. Nah, kita mendengar dari tradisi ada yang disebut sebagai tradisi Quo Vadis. Bagaimana Kaisar Nero dalam catatan sejarah dia menginginkan membuat sebuah kota Roma yang baru, tetapi apa yang dia inginkan tidak bisa dilaksanakan oleh karena para senator mereka menolak usulan atau permintaan daripada Kaisar Nero. Itulah sebabnya kemudian Nero membakar kota Roma dan menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebab terbakarnya kota Roma. Maka pada saat itu orang-orang Kristen kemudian ditangkap dan kemudian dimasukkan dalam penjara, dan ada banyak orang Kristen yang dihukum mati di era Kaisar Nero. Dan diantaranya tadi saya menyebutkan ada Yakobus dan juga ada Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus dalam catatan tradisi dikatakan dia hendak meninggalkan kota Roma, diminta oleh orang-orang Kristen, tetapi Petrus bertemu dengan Yesus yang bertanya kepada Petrus, hendak kemanakah engkau? Dan Petrus berkata hendak meninggalkan Roma, tetapi Petrus bertanya kepada Yesus, hendak kemana engkau? Dan Yesus berkata bahwa dia harus ke Roma karena Petrus hendak meninggalkan jemaat Roma. Maka Petrus kemudian menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk mati di kota Roma. Maka dalam catatan sejarah, dalam catatan tradisi maksud saya, dia kembali ke kota Roma dan kemudian dia dihukum mati, tetapi dia meminta supaya dia disalibkan terbalik karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian tokoh Paulus pun dia dihukum mati di era ketika Nero memerintah sebagai kaisar. Nah, setelah Kaisar Nero meninggal, maka pemerintah kaisar yang memerintah di Roma, ada 3 kaisar yang berturut-turut mereka saling mengkudeta satu dengan yang lain, yaitu Kaisar Galba, Otto, dan Vitellius. Nah, di tahun 68, jadi Kaisar Nero memerintah dari tahun 54 sampai 68, dan di tahun 68 terjadi kudeta yang dipimpin oleh Galba, dan kemudian Galba
dikudeta lagi oleh Otto, dan kemudian dikudeta lagi oleh Vitellius. Nah, mereka adalah 3 jenderal yang saling berebut kekuasaan setelah era Nero. Dan kemudian penggantinya adalah kaisar yang disebut Vespasianus. Nah, Vespasianus adalah kaisar yang di dalam catatan sejarah gereja mula-mula dipandang penting, karena kaisar inilah yang kemudian membawa pasukan Roma untuk mengepung kota Yerusalem oleh karena pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Memang bukan Kaisar Vespasianus yang menghancurkan kota Yerusalem karena dia telah menjadi kaisar, tapi dia mengutus Titus yang menjadi keponakannya untuk menghancurkan kota Yerusalem dan juga menghancurkan Bait Allah. Dan di tangan Vespasianus lah kemudian kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan, dijarah untuk yang kedua kalinya, dan era ketika Bait Allah hancur dan runtuh inilah yang dikenal sebagai era kehancuran Bait Allah yang kedua. Nah, setelah Kaisar Vespasianus, maka Vespasianus digantikan oleh penerusnya, yaitu Kaisar Titus. Nah, Kaisar Titus seperti yang tadi saya katakan, dia adalah sebelum dia jadi kaisar, dia memimpin pasukan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Dan setelah Titus, maka penggantinya adalah Kaisar Domitianus. Nah, kalau Titus memerintah tahun 79 sampai dengan 81, dan setelah itu pada tahun 81 sampai 96, kaisar yang memerintah adalah Kaisar Domitianus. Nah, Domitianus adalah kaisar yang juga penting karena ini adalah kaisar yang memerintah ketika Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes murid Yesus, dia dibuang ke pulau bernama Patmos dan mengakhiri hidupnya di sana. Nah, jadi banyak orang percaya bahwa ketika Yohanes menuliskan kitab Wahyu, maka kitab Wahyu itu merefleksikan penderitaan orang-orang Kristen yang hidup di era Vespasianus. Nah, itulah kaisar-kaisar yang memerintah dalam gereja ketika gereja mula-mula mereka melayani Tuhan, ketika gereja mula-mula hadir di dalam kiprah pelayanan mereka menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, kita belajar bahwa kekristenan dalam gereja mula-mula mereka bergumul dengan situasi politik yang ada, sehingga jika kita mengerti kondisi politik yang ada dalam abad pertama Masehi, kita akan mengerti berbagai penggambaran, berbagai penekanan yang ada di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh menolong kita memahami dunia Perjanjian Baru lebih baik lagi. Tuhan memberkati saudara sekalian.